Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Farhan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 terkait UAS statistik. Nah, soal nomor 1 yaitu ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A, B, C, dan D setelah diberikannya sebuah penyuluhan. Nah, langsung saja di statistiknya. Untuk datanya saya sudah copy, sudah sampai 80. Dan ini diberi nama desa, yang kedua diberi nama pengetahuan masyarakat. Untuk desimalnya diberikan kita 0, dan untuk value-nya dapat dilihat untuk 1 desa A, untuk 2 desa B, 3 desa C, dan 4 itu desa D. Oke. Nah, oleh karena itu, mengapa saya menggunakan? Di sini saya ingin menggunakan uji ANOVA one way. Mengapa saya menggunakan uji ANOVA one way? Karena di sini datanya itu kategori, di mana terdapat 4 desa A, desa B, C, dan D. Nah, dan harus datanya ini bersifat interval atau rasio, dan harus melihat homogenitas distribusi normal atau tidak, dan bertujuan untuk melihat perbedaan dan membandingkan rata-rata antar pengetahuan desa A, B, C, dan D. Nah, langsung saja ke analisis, terus ke deskriptif statistik, lalu explore. Yang desa tadi masuk ke faktor, pengetahuan masuk ke dependent list. Lalu kita ingin menguji normalitas terlebih dahulu dari data ini. Maka kita akan memilih plots. Sistem histogram normality juga. Continue. Oke. Nah, di sini untuk bayar normalnya itu kita ambil di Shapiro-Wilk karena respondennya ada 20. Kalau lebih dari 30-an itu mengambil Komograph. Nah, di sini dapat dilihat pengetahuan desa A itu 0,280, desa B 0,156, desa C 0,618, dan desa D 0,091, di mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal. Lanjut, kita akan menguji homogenitas dan di sini kita ingin lihat terus di compare means. Ya, compare means. Lalu one way ANOVA. Desa ini masuk ke faktor, pengetahuan masuk ke dependent list. Lalu kita ambil option. Option kita lihat homogenitas, ya. Karena kita ingin menguji homogenitas. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat homogenitasnya itu adalah 0,531. Nah, 0,531 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan dapat disimpulkan bahwa varian data ini terpenuhi homogenitasnya. Lanjut ke ANOVA di sini. Di sini dapat dilihat bahwa
ANOVA-nya ini 0,197, di mana lebih besar juga dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Jika ingin meneliti lebih lanjut tentang analisis lanjut, bisa dilanjutkan dengan kita ambil ini tadi, compare means, ANOVA juga, terus analisis lanjut dengan post hoc. Post hoc kita ambil James Howell karena dia tidak ada perbedaan, Jadi kita ingin melihat rata-ratanya bagaimana. Nah, di sini dapat dilihat antara desa A dengan B itu signifikannya 0, ini. Desa A dengan C dapat dilihat ini. Ataupun di sini juga. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada perbedaan, jadi H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat setelah diberi penyuluhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Julianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yang dimana soalnya dengan pertanyaan apakah ada hubungan antara tempat tinggal pemilih dengan partai yang dipilih, serta seberapa kuatkah hubungan antara X dan Y. Tentukan uji statistik yang tepat untuk menjawab pertanyaan dalam survei tersebut dengan menggunakan taruh signifikan 5%. Langsung saja, pertama kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini untuk variabel kita isikan tempat tinggal, kemudian kedua partai, ketiga frekuensi, selanjutnya untuk desimal 0. Nah, untuk values saya menggunakan kode 1 untuk desa, kode 2 kota. Nah, untuk partai saya menggunakan kode 1 untuk partai A, kode 2 untuk partai B, dan seterusnya sampai kode 10 untuk partai J. Selanjutnya kita ke data view. Di sini sudah ada data yang dimana untuk 1 sampai 10 ini desa, dan 2 dan ini untuk kota. Di sini kita langsung ke data weight case by frekuensinya kita pindahkan ke frekuensi variabel. Oke. Selanjutnya kita ke analyze, ke descriptive statistik, kemudian ke cross tab, kemudian tempat tinggal kita pindahkan ke rows, partai kita pindahkan ke kolom. Selanjutnya statistik. Nah, kita contohkan contingency coefficient. Nah, alasan saya menggunakan uji contingency coefficient karena untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel tadi. Ya, continue. Oke. Nah, disinilah hasilnya, yang dimana nilai contingency coefficient adalah 0,183, untuk nilai p-value-nya adalah 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai p-value sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal pemilih dengan partai yang dipilih. Nah, selanjutnya untuk nilai contingency coefficient yang didapatkan sebesar 0,183, yang artinya bahwa kekuatan antara tempat tinggal pemilih dengan partai yang dipilih adalah sangat lemah walaupun ada hubungan. Nah, di sini untuk tabel melihat tingkat kekuatan hubungannya, yang dimana saya mendapatkan nilai dengan 0,183, yang artinya korelasinya sangat lemah atau hubungannya sangat lemah. Nah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu untuk menguji apakah terdapat hubungan antara frekuensi anak menonton YouTube dengan variabel X dengan anak berperilaku tantrum dengan variabel Y, serta tentukan kekuatan hubungan antara variabel X dan Y dengan taraf signifikan 5%. Nah, jadi di sini saya akan menjawab dengan uji statistik Spearman, karena dalam data ini, dalam jadwal ini ingin menguji hubungan antara variabel, kemudian berdasarkan data di sini, datanya itu berskala ordinal, dan untuk hubungan tidak linear dan monotonik. Maksudnya cenderung meningkat atau menurun tetapi tidak linear. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan untuk name-nya itu adalah untuk variabel X-nya itu menonton YouTube dengan desimal 0, kemudian variabel Y-nya itu adalah perilaku tantrum. Nah, sebelumnya untuk melakukan uji statistik Spearman, kita akan melihat apakah data ini normal atau tidak. Nah, untuk melihat data ini normal atau tidak, kita dapat melalui langkah yang pertama, yaitu klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian variabel menonton YouTube dan perilaku tantrum kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plots. Nah, di sini kita klik centang normality, plots with test, dan histogram. Kemudian klik continue dan klik OK. Lihat, kita harus melihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai hasil signifikannya itu adalah 0,041, yang berarti 0,041 itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti data ini tidak berdistribusi normal. Nah, langkah selanjutnya kita dapat berdasarkan hasil tersebut, kita dapat melakukan uji Spearman karena data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melakukan uji Spearman ini kita bisa klik analyze, kemudian pilih correlate, bivariate. Nah, variabel ini kita pindahkan ke variabel, perilaku tantrum kita pindahkan juga ke variabel. Kemudian ini kita klik Spearman. Nah, prosesnya kita push. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikan menonton YouTube itu ada 0,123. Berarti artinya nilai 0,123 ini lebih besar daripada 0,5 ya. Yang berarti berdistribusi secara, hubungannya ini tidak berdistribusi secara signifikan. Nah, berdasarkan hasil tersebut,
dari output SPSS, angka koefisiennya ini yaitu berada di min 470 atau 0,470, yang berarti nilai koefisiennya berada di antara 0,26 hingga 0,50. Artinya tingkat kekuatan hubungannya adalah hubungan yang sedang atau cukup. Ada tanda minus yang berarti arah hubungannya itu bersifat negatif. Jadi keseluruhan pada tes ini tidak berhubungan secara signifikan antara menonton YouTube dengan perilaku tantrum dan memiliki hubungan yang sedang atau cukup, namun ke arah negatif karena yang min 0,470 itu ialah negatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dari uji statistik korelasi person, di mana di situ tentukan uji statistik yang tepat untuk mengkaji apakah terdapat hubungan antara orang tua yang menikah di usia dini dan dengan kejadian balita stunting gitu. Nah, di sini sudah saya masukkan data-datanya. Nah, ini terus ke variable juga di sini. Nah, di sini untuk menguji korelasi person terlebih dahulu kita akan mencari normalitas datanya. Nah, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Langsung ke deskriptif statistik. Nah, di sini kita langsung ke explore. Nah, explore ini kita langsung masukkan ya. Ini tadi datanya itu ke dependent list dua-duanya. Lanjut ke plots. Nah, di plots ini kita checklist juga normality plot width-nya untuk mencari datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita klik checklist, terus continue, langsung oke. Nah, di sini sudah muncul ya datanya, tabel datanya. Nah, di sini karena data atau sampel yang kita gunakan ada 30 sampel, nah, kurang dari 50 berarti kita menggunakan Shapiro wheel. Nah, Shapiro wheel ini signifikansinya 9, ada pernikahan dini 0,978 dan stunting ada 0,994, yang berarti ini lebih besar dari 0,5. Nah, berarti datanya berdistribusi normal seperti itu. Lanjut kita mencari variabel variabelnya ini termasuk linear atau tidak, seperti itu. Lanjut kita untuk mencari tersebut kita ke analis. Analis ini kita compare means. Di compare means kita means, terus ini kita masukkan stuntingnya, kita masukkan di dependent list, dan pernikahan dininya kita masukkan di independent list. Langsung ke option. Nah, di option ini kita checklist test for linearity-nya kita untuk mengecek apakah variabelnya bersifat linear. Nah, langsung continue, langsung oke. Nah, muncullah datanya. Nah, di sini ini linearity-nya ada di 0,823, yang berarti ini lebih besar juga dari 0,5, yang berarti juga variabelnya bersifat linear ya. Terus juga ini akan mencari homogenitas datanya. Lanjut homogenitas data, list homogen, compare means. Di compare means ini kita langsung ke ANOVA, one way ANOVA, masukkan dependent list stunting, faktor pernikahan dini, lanjut ke option. Di option ini kita checklist homogeneity of range test, langsung continue juga, langsung oke. Nah, di sini nilai homogennya tidak muncul, nggak apa-apa, kita langsung lanjut saja. Dan saya sudah juga coba berulang kali ya, tetap tidak muncul, berarti lanjut saja ke uji statistik korelasi personnya. Langsung lanjut uji korelasi personnya.
kita ke analis, langsung ke analis, yaitu correlate. Di correlate kita bivariate, klik bivariate, kita masukkan dua-duanya, variabel pernikahan dini dan stunting di variabel. Lalu option, nggak usah. Ini di sini dia correlation coefficient-nya kita checklist percent karena kita ingin mencari uji statistik korelasi persen. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul 0, signifikansinya 0,774, yang berarti ini lebih besar ya dari 0,05, lebih besar 0, maka HO-nya itu H0-nya diterima. Nah, berarti tidak terdapat hubungan secara signifikan antara dua variabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan antara orang tua yang menikah di usia dini dengan kejadian balita stunting tidak terdapat hubungan, dan kekuatan hubungannya kita bisa lihat di percent correlation 0,81 ya. Nah, di sini berarti menurut referensi dari dokumen Mbak Aya yang kirim di link, di situ hubungannya sangat kuat atau sangat tinggi, berarti dia mendukung ketidakhubungan dari dua variabel tersebut sangat tinggi, atau hubungannya itu sangat tinggi atau kuat sehingga bisa mendukung ketidakhubungan dari dua variabel tersebut. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Anasapati. Di sini saya ingin mempraktekkan dan menaikkan soal 5, yang dimana soalnya berbunyi, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan disiplin X1 program itu. Uji metode regresi linear berganda antara satu variabel dan satu atau lebih variabel yang bebas. Itu kita langsung kita klik proses belajar ini, kita klik ke depan. Klik statistik, upload, jadi berdasarkan hasil SPSS itu kita bisa melihat untuk modal sumarinya itu nilai R adalah 0,945 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen penerapan disiplin dan metode penugasan dengan variabel dependen prestasi belajar, yang dimana nilai R square ini adalah 0,892. Di sini kita bisa lihat itu yang artinya 89,2%. Variasi dalam prestasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel penerapan disiplin
dan metode penugasan secara bersama-sama. Sisanya 10,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, yang kedua itu ada uji simultan atau ANOVA, yang dimana nilai F adalah, nilai F-nya adalah, ini bisa kita lihat, 29,038 dengan nilai signifikansi 0,000. Itu karena nilai signifikansinya dikurang dari 0,05, maka ada pengaruh signifikan secara simultan antara penerapan disiplin dan metode penugasan terhadap prestasi belajar. Nah, yang ketiga, kita lanjut, itu ada coefficients. Nah, di mana penerapan disiplin X1, coefficients regresi B, itu tuh ada sama dengan 1,000, yang artinya setiap peningkatan 1 unit pada penerapan disiplin akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 1,000 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, nilai signifikansi adalah 0. Nilai signifikansinya adalah 0,001, itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga berpengaruh. Penerapan disiplin terhadap prestasi belajar signifikan. Nah, metode penugasan X2 itu koefisiensi regresinya itu B, itu sama dengan min 0,196, artinya setiap peningkatan 1 unit pada metode penugasan akan menunjukkan prestasi belajar sebesar 0,196 unit dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, nilai signifikansi sama dengan 0,518, maaf, itu lebih besar daripada 0,05 sehingga pengaruh metode penugasan terhadap prestasi belajar tidak signifikan. Nah, yang empat ini ada persamaan regresi atau collinearity diagnose. Itu tuh persamaan regresi adalah Y 27,5 12. Nah, itu kita tambahkan dengan 1,000 X1 dan kita kurangi dengan 0,198 X2, yang dimana Y adalah prestasi belajar, X1 penerapan disiplin, dan X2 metode penugasan. Jadi kesimpulannya pada soal ini, itu tuh secara simultan penerapan disiplin dan metode penugasan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Signifikansinya itu yaitu 0,000, itu lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, secara parsial, itu penerapan disiplin X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Ini mana signifikansinya itu adalah 0,001, itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, metode penugasan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, yang dimana signifikansinya adalah 0,518, itu lebih besar daripada 0,05. Nah, yang ketiga itu model regresi ini menjelaskan 89,2% variabilitas dalam prestasi belajar. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Dengan NIM 5112 saya mendapatkan soal nomor 6. Nah, jadi soal nomor 6 itu metode dengan ceramah, debat, dan games dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa sosiologi dalam mata kuliah bahasa Inggris. Nah, sebelumnya ini nomor 6 ini menggunakan metode menggunakan uji ANOVA. Jadi uji ANOVA sebelum dimulai itu harus diuji normalitas terlebih dahulu. Nah, jadi pertama di data kita masukkan data, selanjutnya ke variabel view, ada debat, ada ceramah, debat, dan games. Selanjutnya ke analyze. Analyze kita pilih deskriptif tadi, statistik, lanjut ke explore. Selanjutnya kita masukkan ceramah ke dependent, debat ke dependent, dan game ke dependent. Selanjutnya kita buka statistik yang tadi deskriptif dengan signifikansi 5%, 5%. Nah, selanjutnya kita pilih stem and leaf, histogram, kita pilih normality plots, continue. Selanjutnya, lalu kita off.
telah muncul protokol terlebih dahulu. Jadi di sini dapat diketahui kita membacanya dengan Sapirowheel. Mengapa kita menggunakan Sapirowheel? Karena data cuma berjumlah tidak lebih dari 50, sehingga kalau data di bawah 50 kita menggunakan Sapirowheel. Nah, jadi di sini signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga menyebabkan data pada nomor 6 ini adalah normal. Baik, setelah melakukan uji normalitas, maka kita akan menggunakan ANOVA. Nah, di sini ada datanya yang sudah saya buat. Selanjutnya akan kita copy, kita masukkan ke dalam di bagian kedua, kita tempelkan data. Selanjutnya kita ke variabel itu. Pertama kita ubah jadi metode belajar. Selanjutnya yang kedua kita beri nama hasil belajar. Desimalnya kita ubah menjadi desimalnya kita ubah menjadi 0. Semua dan virus. Jadi kita hasil belajar tanpa spasi. Yang terus metodenya review dari 1 dan labelnya adalah gerak. Kita ulangi lagi yang kedua ada gerak. Yang ketiga daging. Oke. Nah, lanjut ke analyze. Kita menggunakan komparasi one way ANOVA. Kita masukkan metode ke faktor dan metode ke list. Selanjutnya kita cetak K klasifikasi dan pengumuman dan kita option. Kita pilih skip dan pilih menjadi tes dan dengan selanjutnya seperti itu. Oke kan? Berarti kondisinya. Nah, kita lihat bahwa nilai bawahnya adalah 59, 47 dan nilai 63. Hasil tes homogeneity. Tes homogeneity-nya adalah lebih dari 0,05, yaitu 0,997, sehingga HO diterima, hadiahnya. Nah, selanjutnya itu ANOVA. Kita lihat bahwa signifikansinya adalah 0,000. Hasil signifikansi 0,0 itu dikecil dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara metode ceramah, debat, dan games. Nah, selanjutnya itu, nah, ini adalah hasil dari SPSS, hasil dari pengolahan data kita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see ya.